Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bermansyah, dengan nomor NPM 2357051051016. Baik, di sini saya akan menjelaskan uh, perbedaan dari merge sort, quick sort dengan selection sort. Ini adalah tugas dari pemrograman terstruktur dari responsi. Baik, yang pertama kita jelaskan terlebih dahulu dari merge sort, yaitu kompleksitas waktu dari algoritma merge sort ini adalah 0 n log n, baik untuk kasus terburuk, rata-rata, maupun baik terbaik. Itu artinya waktu yang dibutuhkan algoritma untuk mengurutkan data akan bertambah secara logaritmik seiring dengan bertambah jumlah data n. Hal ini menjadikan merge sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang efisien untuk menangani data yang besar. Lalu selanjutnya ada quick sort. Di sini quick sort sendiri adalah algoritma pengurutan yang sangat efisien dan termasuk dalam kategori define and enqueue. Itu bagi dan taklukkan. Lalu algoritma ini bekerja dengan cara membagi secara reksursif secara sebuah array yang tidak terurut menjadi sub array. Kemudian menempatkan elemen-elemen berdasarkan sebuah elemen-elemen yang dipilih sebagai pivot. Untuk kompleksitas waktunya itu rata-rata quicksort memiliki kompleksitas waktu 0 n log n. Lalu hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan n elemen bertambah secara logaritmik seiring dengan bertambahnya jumlah elemen. Ini menjadi quicksort sangat efisien untuk menangani kumpulan data yang besar. Lalu selanjutnya ada selection sort. Ini adalah algoritma pengurutan yang sederhana dan efisien untuk data berukuran kecil. Ia bekerja dengan cara berulang kali memilih elemen terkecil atau terbesar dari bagian data yang belum terurut, kemudian memindahkan ke posisi terdepan dari bagian yang belum terurut tersebut. Proses ini diulang hingga seluruh data terurut. Untuk kompleksitas waktu rata-rata dan terburuk dari algoritma ini adalah 0 n pangkat 2, di mana n jumlah elemen dalam array diurutkan. Hal ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk mengurutkan data dengan selection sort akan bertambah secara kuadrat seiring dengan berjumlah data elemen. Selanjutnya ada cocok dan tidak cocoknya dari merge sort ini. Pertama, untuk merge sort itu mengurutkan data besar, misalnya jumlah jutaan record. Lalu untuk quick sort mengurutkan data-data dari rata-rata, misalnya beberapa elemen, ribu elemen. Lalu selanjutnya ada selection sort, yaitu mengurutkan data, misalnya beberapa puluh elemen, ini lebih dikit. Lalu untuk yang tidak cocoknya itu mengurutkan data kecil, misalnya beberapa ratus elemen. Itu si merge sort ini nggak cocok. Lalu untuk mengurutkan data besar dari quick sort itu nggak cocok. Lalu untuk selection sort mengurutkan data besar, itu di mana merge sort dan quick sort lebih jauh efisien daripada si selection sort ini. Lalu untuk merge sort cocoknya itu mengurutkan data di mana stabilitas penting, misalnya data keuangan dan data master, lalu menggabungkan beberapa kumpulan data yang sudah terurut. Selanjutnya ada quick sort, itu mengurutkan data di mana memori terbatas, mengurutkan data yang sering diubah atau diperbarui. Lalu untuk selection sort itu mempelajari algoritma pengurutan sederhana, itu mengurutkan data yang jarang diubah atau diperbarui. Lalu yang untuk tidak cocok itu mengurutkan data di mana memori terbatas. Lalu untuk quick sort selanjutnya ada mengurutkan data di mana stabilitas penting, quick sort tidak stabil. Lalu mengurutkan data yang jarang diubah atau diperbarui. Lalu selanjutnya ada selection sort. Yang tidak cocok adalah mengurutkan data di mana memori terbatas, lalu mengurutkan data yang sering diubah atau diperbarui. Selanjutnya di sini kita akan mencoba menggunakan ketiga elemen tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan di merge sort dulu. Jadi di sini ada 9 angka yang tidak berurutan. Lalu di sini dari 9 angka itu dibagi menjadi 2. Kita pecah jadi bagi menjadi 2 dulu dari 9 angka yang tidak berurutan tadi. Lalu ini terserah kita mengerjainnya dari mana. Jadi saya di sini mengerjakannya dari kanan terlebih dahulu. Lalu sudah dipecah dari di sebelah kanan itu dipecah lagi menjadi 2 bagian, akan masih ganjil, dipecah lagi. Jadi seperti ini. Oke, dari udah seperti ini kita bandingin. Dari 4 sama 9 itu lebih kecil mana? 9 kan? Masukin di sini dan lebih kecil 4, maaf.
4 masukin sini, dan lebih besar 9. Lalu selanjutnya ketemu angka yang lebih kecil kan, masukin dari 6, 4 sama 9 tadi. 6 sama 4 lebih kecilan 4, jadi dimasukin sini, dan 6 sama 9 lebih kecilan 6 dimasukin sini, dan 9 tetap di situ. Selanjutnya sudah terurut semua sebagian sini. Selanjutnya diurutkan menjadi di kedua elemen ini tadi, kedua angka ini lagi, 8 sama 7 lebih kecil 7, jadi kita masukin di sini, dan 8 masukin sini, dan kita urutin dari ke 5 angka tadi. Jadi 7 sama 8 lebih kecil 7, jadi masukin sini. 8 sama 4 lebih kecil 4, jadi masukin sini. Itu 4 sama 6 benar. Udah masukin semua, jadi nilainya seperti ini. Selanjutnya kita beralih, ini sudah terurut bagian sini, beralih ke sebelah kiri. Ini kita urutin juga sama dengan pengerjaannya yang kayak tadi. Jadi kita urutin, kita bagi dulu menjadi 2, jadi sampai 3 sama 2 dibagi lagi 0 sama 1, 0 sama 1 dibagi 5 sama 3, 2. Terus itu udah hasilnya seperti ini. Hasilnya sudah seperti ini, dan ini adalah materi dari merge sort menggunakan merge sort yang dibagi-bagi ya, karena sudah dijelaskan di awal. Selanjutnya di sini ada quick sort. Quick sort ini bedanya itu dia ada pivotnya itu di ujung itu di 4 ya kan, di sini kan di ujungnya 4. Jadi ini pivotnya 4, jadi 0 sama 4 lebih kecilan 4, terus 5 sama 4 lebih kecilan 4, jadi biarin situ terus sampai berurut-urutan. Lalu diurutin lagi sampai ketemu semuanya sudah terurut semua, ketemu dari 5 sama 4 pivotnya 4 sama dengan atau sama saja 4 sama 4. Jadi ini diurutin. Lalu kalau udah seperti ini kita dibagi lagi menjadi 2 bagian sama kayak tadi, tapi ini bedanya lebih simple aja karena udah langsung kelihatan dari sini. 1 2 3 0 masukin sini, 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, memang sudah 4, 5 di sini, 6 di sini, 8 di sini, 9 di sini. Sudah. Jadi hasilnya seperti ini. Ini adalah cara menggunakan quick sort. Selanjutnya ada materi dari elemen menggunakan selection sort. Selection sort ini elemen yang saya suka juga kalau untuk membagi jumlah yang kecil ya. Jadi di sini dipilih dibagi 8 sama 5 lebih besar, lebih kecil 5, jadi kita taruh di sini. Saya gambar dulu. 8 sama 5 kan lebih kecil 5, jadi di sini adalah minimum marksnya, kita tandain di sini. Terus 5 sama 3 lebih kecilan 3, kita tandain di sini lagi. Dan 3 sama 9 itu lebih kecilan 3, jadi kita biarin di sini. Terus itu 3 sama 4 lebih kecilan 3 juga. Selanjutnya adalah 3 sama 2 itu kecilan 2, jadi kita tukar di sini. Dan 8 sama 2 artinya lebih kecilan 2, kita tukar jadi seperti ini. Selanjutnya juga sama pengerjaannya, 5 sama 3 lebih kecilan 3, 3 sama 9 kecilan 3, 4 sama 3 lebih kecilan 3, 3 sama 8 sama juga. Terus itu tinggal ditukar lagi, tukar lagi. Jelas seperti ini. Ini adalah angka yang udah berurutan dari selection sort. Mungkin cukup sekian itu saja dari saya. Kalau untuk ditanya lebih efektif mana dari ketiga sort ini, itu lebih efektif, tergantung, nggak bisa dibilang lebih efektif merge sort, quick sort, nggak, tergantung. Ini kan sudah dilihat dari mengurutkan data besar mana, atau kalau untuk mengurutkan data besar itu lebih bagus di merge sort, kalau untuk data kecil itu di quick sort. Seperti itu. Cukup sekian presentasi dari saya, karena untuk menghemat waktu juga. Mohon maaf jika masih ada yang kurang.
atau salah kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.